Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo. Jadi sebelumnya kenalin dulu nih, aku Salma Fatma Dewi yang sekarang sedang berkuliah di jurusan Psikologi Islam. Dan sekarang aku tuh cuma pengen cerita-cerita aja sih ke kalian, yang dimana uh, cerita kalian itu agak berisi sedikit ya, karena aku bakal ngungkit tentang beberapa teori yang ada di psikologi sosial juga. Ya, ini sudah malam ya, sudah jam 7, dan ini tuh adalah waktu dimana aku baru bisa duduk diam setelah tadi tuh melewati hari yang sangat lumayan rame karena banyak banget interaksi sama orang-orang gitu kan ya. Dan di otakku tuh langsung kayak, oh ini atribusi sosial banget gitu. Nah, karena semenjak aku belajar psikologi sosial, otakku nih bisa gitu nah menganalisis kejadian-kejadian kecil yang terjadi di sekitar aku, padahal selama ini aku cuek gitu. Dan daripada ini cuma berputar di kepala aku aja, mending aku ceritain ke kalian sekarang ya. Mulai dari tadi pagi deh. Jadi gini ceritanya. Pas pagi-pagi, aku lihat teman sekamarku lagi marah-marah dan ngomel-ngomel sendiri, bahkan sampai banting kertas gitu. Dan aku di situ kaget dong gitu. Nah, kenapa ya dia bisa kayak gitu? Dan di situ aku langsung mikir kayaknya aku ada salah di sama dia. Tapi aku salfok nih sama kertasnya. Ya kelihatannya kayak lagi kesal banget sama kertas itu, sampai ditutupin gitu pakai buku. Dan pas dia ke kamar mandi, aku inisiatif lah untuk buka kertas itu, dan ternyata oh nilai dia lagi anjlok banget. Dan di situ aku langsung menyesal karena udah nuduh dia macem-macem. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh dari atribusi sosial, lebih tepatnya fundamental attribution error, yang dimana di situ aku lebih menyalahkan kepada kepribadiannya, padahal ada faktor-faktor situasional yang lain yang aku nggak tahu. Salah sih. Nah, pas istirahatnya, aku lagi scroll TikTok nih, dan tiba-tiba nemu satu video tentang self love gitu. Dan di situ aku mikir kalau ternyata aku tuh sering banget ngebandingin diri dengan orang lain. Sampai akhirnya aku nemu video ini, dan pelan-pelan aku mulai sadar mungkin selama ini sikapku ke diri sendiri terlalu keras. Dan dari sana aku pun mulai belajar menerima diriku. Ya, kalau yang tadi itu adalah salah satu contoh dari perubahan sikap yang dipicu oleh paparan informasi, yang dimana kan awalnya aku tuh bersikap negatif ya ke diri aku sendiri, tapi setelah melihat konten-konten dari Kak Ananza Prilly yang tadi, atau konten-konten dari motivator-motivator lainnya, lama-lama muncullah perubahan dalam cara aku berpikir terhadap diri aku sendiri gitu. Ini karena kamarnya selalu panas tiap siang, jadi aku sama temanku ngerjain tugas di depan kamar aja. Tapi ternyata di tengah-tengah ngerjain tugas, pulpen temanku macet. Nah, karena tugas aku udah selesai duluan, jadi aku inisiatif buat minjemin pulpenku ke dia. Hal kecil tadi itu adalah salah satu contoh dari perilaku prososial, yang dimana perilaku prososial itu ialah tindakan kebaikan seperti menolong, membantu orang itu tanpa mengharapkan imbalan. Seperti itu. Nah, sorenya aku kan lagi dapat giliran buat piket asrama, dan di situ aku lagi nyusunin sendal. Tapi tiba-tiba temenku udah nggak sengaja malah menghamburkan lagi sendal yang udah aku susun. Aku cuma bisa diem saking speechlessnya. Kalau yang tadi itu adalah salah satu dari contoh agresi, yang dimana agresi itu adalah perilaku yang disengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain gitu, baik secara fisik, verbal, ataupun secara tidak langsung yang pasifnya gitu loh. Nah, meskipun ringan, agresi itu bisa muncul karena faktor biologis, misalnya karena lagi PMS, lingkungan, misalnya karena kamar atau kelas yang berantakan atau kelas yang berisik mungkin,
dan faktor sosial, misalnya kayak tugas yang menumpuk. Malamnya itu aku lagi belajar bareng sama temanku di kamar aja sih, dan cuma berdua. Itu kami lagi belajar bahasa Inggris tahu, karena besok ada ulangan bahasa Inggris. Di situ kami saling bantu sih. Kadang aku yang nanya, kadang dia juga bantu aku buat mengingat-ingat bagian-bagian yang aku lupa. Dan dari situ juga aku sadar, walaupun cuma berdua, dinamika kelompok itu tetap bisa terbentuk gitu loh. Walaupun peran-perannya itu tanpa perlu diatur-atur. Kalau yang tadi itu adalah salah satu contoh dari dinamika kelompok, yang dimana dinamika kelompok itu adalah satu interaksi atau hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang melibatkan diskusi dan seperti ya adanya diskusi lah gitu, komunikasi dan saling bertukar pendapat dan pemahaman masing-masing gitu. Dan dinamika kelompok ini gak mesti harus orang yang banyak gitu, bahkan berdua aja walaupun sudah ada komunikasi, sudah ada diskusi, itu tetap bisa dinamakan dinamika kelompok begitu. Nah, dari sekian banyaknya teori-teori di psikologi sosial, aku tuh jadi sadar bahwa sebenarnya memang teori-teori psikologi sosial itu gak jauh-jauh dari keseharian kita, dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Kita pernah salah paham, berubah pikiran, marah, nolongin orang, atau sekedar ngobrol bareng teman gitu kan. Dan dari situ aku tuh makin ngerti ternyata memang ya itu tadi, teori psikologi sosial itu hidup gitu di sekitar kita. Kita tuh cuman perlu lebih peka aja sama lingkungan, ya gak sih? Dan juga kita tuh cukup jujur aja gitu sama diri sendiri. Ya mungkin segitu dulu ya video diary aku hari ini. Semoga cerita-cerita yang sedikit-sedikit tadi tuh bisa jadi reminder buat kita, bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ya, sampai situ saja. Dadah, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.